Inilah gambaran perjuangan siswa-siswi SDN 2 Belawai, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rapang, Sulawesi Selatan untuk menuntut ilmu. Menggunakan rakit ala kadarnya dan tanpa pelampung, mereka tak gentar menyeberang derasnya arus sungai. Hasmi telah mengabdi menjadi guru di SDN 2 Belawai sejak 10 tahun lalu. Setahun belakangan, guru siswa kelas 5 SD ini sukarela menarik rakit, membantu murid-muridnya menyeberang sungai supaya bisa mencapai sekolah. Baik Hasmi juga para siswa yang tinggal di seberang sungai tiada punya pilihan lain. Sebab jembatan yang dulu menghubungkan dua sisi sungai ambruk diterjang banjir pada Juni 2020 lalu. Tidak ada alternatif lain kecuali kalau harus bisa keliling lintas kabupaten lain itu membutuhkan waktu yang cukup lama karena jaraknya memang berpuluh-puluh kilometer gitu. Meski membahayakan nyawa, namun semangat siswa-siswi SDN 2 Belawai terus menyala demi bisa belajar di sekolah. Kalau hujan atau arusnya deras, bagaimana itu? Apa masih mau ke sekolah? Masih. Enggak takut sih? Enggak. Kenapa? Karena lebih penting keadaan daripada yang di rumah. Semangat serta antusias siswa-siswinya ini menjadi motivasi Hasmi melakukan apapun agar anak didiknya mendapat hak belajar. Karena melihat semangat mereka yang luar biasa, sedih juga karena mereka harus menahan rasa takut mereka ketika banjir, ketika airnya deras, rasanya ngeri kalau dibayangkan. PPKM Kabupaten Sidrap turun menjadi level 2 sejak 22 September lalu. Namun PTM di SDN 2 Belawai diselenggarakan sejak tahun lalu, sebab pembelajaran jarak jauh sulit diterapkan. Banyak siswa tak punya ponsel pintar, serta tak terkoneksi internet menjadi alasan. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengklaim jika vaksinasi jadi kiat utama menyelenggarakan PTM. Pemerintah mencatat hingga akhir Juli 2021, lebih dari 700.000 anak usia 12 hingga 17 tahun telah mendapat vaksin COVID-19 dosis pertama. Tapi cakupan ini dinilai masih terbatas dan tak merata pada sejumlah daerah. Vaksinasi untuk anak-anak ini harus diletakkan dalam kerangka herd immunity. Kalau hanya vaksinasi anak-anak saja, tidak akan terpenuhi dengan cepat. Vaksin untuk anak-anak ini kan sebenarnya juga masih terbatas. Untuk mendapatkan herd immunity atau imunitas kelompok itu kan minimal 70%. Nah, artinya dengan asumsi ketika orang divaksin itu memberikan level imunitas secara optimal. Maka kalau mau menggunakan asumsi itu ya bisa-bisa saja, asal pilihan vaksinnya juga punya level of efficacy di atas 90%. Vaksinasi pada anak sekolah usia 12 hingga 17 tahun dimulai sejak awal Juli lalu. Tapi vaksinasi yang menyasar usia anak di bawah 12 tahun belum ada kepastian hingga kini. Sementara itu beberapa negara lain sudah memulai vaksinasi kepada anak di bawah usia 12 tahun dengan jenis vaksin berbeda. 18 bulan pagebluk membuat jutaan anak di Indonesia terancam kehilangan kemampuan akademik, learning loss, dan memengaruhi kesehatan mental anak akibat penghentian sekolah tatap muka. Lebih dari 5.000 keluarga melaporkan penutupan sekolah membuat anak menjadi sulit konsentrasi, mudah marah, dan sulit tidur. It does actually have an impact on their growth and development, and that can actually have an effect later in their life as well. We have to remind ourselves that for children, schools are more than just classrooms. They actually provide a fantastic opportunity to learn and to form friendship. They offer protection and, healthy environments to play and learn within. Penemuan kasus positif COVID-19 seiring PTM di Indonesia mencuatkan tanya.
Apa betul sekolah luring aman untuk dilanjutkan? PTM ini merupakan grand design ya, solusi terbaik memerangi banyak persoalan mulai dari learning loss, putus sekolah, kekhawatiran karakter yang memang harus kita bentuk anak-anak kita karena karakter itu bisa terbentuk ketika kita membangun interaksi sosial. Tentunya PTM tetap akan dilanjutkan, Mbak. Teman-teman jaga kesehatan, terus selalu pakai masker, selalu cuci tangan, terus menghindari kerumunan juga biar COVID di Indonesia ini selesai dan bisa masuk sekolah kayak normal lagi. Harus melakukan prokes, cuci tangan, menjaga jarak, tidak bersentuhan, biar nggak kena COVID. Sekolah tatap muka memasuki babak baru. Pandemi menuntut kita lekas beradaptasi. Menggelar sekolah secara luring sejatinya mampu dibarengi kesiapan dari seluruh lini meredam penyebaran COVID-19 di sekolah. Sebab sekolah tatap muka bukanlah perkara urgensi semata, tetapi bagaimana mencipta kondisi agar goal pembelajaran tatap muka tercapai dengan tak melupakan aspek aman dan mengedepankan kesehatan.